Oke, dalam sebuah perusahaan, setiap aktivitas bisnis pasti menghasilkan data transaksi, mulai dari penjualan, pembelian, pembayaran gaji, hingga aktivitas lainnya. Semua data tersebut tidak hanya perlu dicatat, tetapi juga diolah menjadi informasi yang berguna. Informasi inilah yang nanti akan digunakan oleh para pihak baik dalam perusahaan seperti manajer maupun di luar perusahaan seperti investor dan kolaborator untuk mengambil keputusan dalam perusahaan. Namun, muncul pertanyaan penting. Bagaimana semua data transaksi begitu banyak bisa menjadi laporan yang rapi, akurat, dan dipahami? Di sinilah peran sistem buku umum menjadi sangat penting. Sistem ini berfungsi sebagai pusat yang mengumpulkan dan merangkum seluruh data dari berbagai bagian dalam perusahaan, kemudian mengubahnya menjadi laporan keuangan dan laporan manajerial. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan, menilai kinerja, merencanakan langkah bisnis ke depannya. Oleh karena itu, memahami sistem buku umum dan pelaporan bukan hanya penting bagi akuntan, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana sebuah perusahaan mengelola informasi keuangan secara efektif. Sistem buku besar dan pelaporan umum. Sistem buku besar dan pelaporan umum memiliki 4 tahap utama, yakni update general alert atau memperbarui buku besar umum. Yang kedua, post adjust atau penyesuaian pasca pembaruan. Yang ketiga, prepare financial state atau menyiapkan laporan keuangan. Dan yang terakhir, produce managerial report atau menghasilkan laporan manajerial. Berikut adalah diagram dari buku besar umum dan siklus pelaporan. Oke, jadi alurnya yang pertama adalah memperbarui buku besar umum. Pada tahap ini, semua data dicatat ke jurnal umum. Sumber datanya ada dua, yakni subsistem akuntansi dan bendahara. Tahap memperbarui jurnal ini menghasilkan voucher jurnal. Selain itu, data juga mengalir ke penyimpanan jurnal umum. Kemudian tahap 2 adalah post adjust. Pada tahap ini, kita melakukan memposting berbagai jurnal penyesuaian. Setelah semua jurnal penyesuaian diposting, neraca percobaan yang disesuaikan disiapkan. Jurnal penyesuaian berasal dari kantor pengontrol keuangan. Tahap ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah menyiapkan laporan keuangan. Jurnal penutup menolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran dalam neraca percobaan yang disesuaikan dan mentransfer laba bersih atau rugi ke laba ditahan. Kemudian, tahap terakhir adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial termasuk anggaran. Semua aktivitas buku besar umum dan siklus pelaporan bergantung pada basis data terintegrasi. Oleh karena itu, ancaman umum pertama adalah data buku besar umum yang tidak akurat dan tidak valid. Data buku besar umum yang tidak akurat dapat mengakibatkan laporan yang menyesatkan, yang menyebabkan manajer membuat keputusan yang salah. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan kontrol integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data ketika bendahara dan pengontrol membuat entry jurnal langsung. Ancaman umum kedua dalam buku besar dan siklus pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan tanpa izin. Secara khusus, penting untuk tidak merilis laporan keuangan sebelum waktunya. Melakukan hal tersebut kemungkinan akan mengakibatkan denda dari berbagai lembaga pengatur dan
kemungkinan tuntutan hukum dari pemegang saham. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan laporan keuangan tanpa izin adalah dengan menggunakan autentikasi multifaktor dan kontrol keamanan fisik untuk membatasi akses ke buku besar. Ancaman umum ketiga dalam buku besar dan siklus pelaporan menyangkut hilangnya atau rusaknya data master. Cara terbaik untuk mengurangi risiko hilangnya atau rusaknya data master adalah dengan menerapkan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang update general ledger atau yang bahasa Indonesianya itu memperbarui buku besar umum. Nah, perbarui buku besar umum atau update general ledger ini itu adalah aktivitas pertama di dalam siklus ini. Dan di dalam aktivitas ini tuh mempunyai proses, yaitu pembaruan itu terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber. Sumber pertama yaitu subsistem akuntansi dan yang sumber kedua itu adalah bendahara. Nah, untuk subsistem akuntansi sendiri itu tuh dia itu mencatat semua sistem aktivitas sebelumnya seperti siklus pendapatan, pengeluaran, produksi dan penggajian. Lalu dari proses-proses tersebut tuh mereka membuat entry jurnal untuk memperbarui di buku besar nanti. Biasanya entry jurnal ini, ringkasan jurnal itu tuh dilakukan secara periodik yang telah ditentukan, dan ini tuh mewakili semua hasil dari siklus-siklus tadi. Sedangkan untuk bendahara itu, jadi di bendahara tersebut itu memberikan informasi untuk entry jurnal transaksi non-rutin, jadi itu tidak periodik, seperti penerbitan, pelunasan utang, pembelian, dan penjualan sekuritas investasi atau akuisisi saham treasury. Sehingga dari dua proses tersebut itu akan disimpan dalam berkas voucher jurnal yang berisi tanggal, akun yang akan didebit atau dikredit, dan berapa jumlahnya. Sehingga berkas ini tuh merupakan bagian yang paling penting dari jejak audit. Nah, dalam aktivitas ini tuh mempunyai ancaman dan masalah seperti contohnya seperti masalah pembaruan buku besar yang tidak akurat, sehingga ada kesalahan di dalam input data atau kegagalan rekonsiliasi dalam pembaruan buku besar itu. Lalu masalah yang kedua yang sering terjadi adalah entry jurnal yang tidak sah. Nah, ini tuh terjadi karena adanya pihak yang memasukkan data tanpa otorisasi yang benar. Lalu untuk pengendaliannya sendiri dari masalah-masalah tersebut itu tuh bisa dilakukan kontrol integritas pemrosesan menggunakan pemeriksaan seperti validity check, field check, dan zero balance check untuk memastikan debit sama dengan kredit saat input data. Lalu juga perusahaan bisa menerapkan pembatasan akses yang menggunakan autentikasi multifaktor dan matriks kontrol akses, sehingga hanya karyawan-karyawan yang berwenang atau karyawan tertentu yang bisa mengubah data dasar tersebut. Lalu, perusahaan juga jangan lupa untuk melakukan rekonsiliasi dan laporan pengendalian dengan membuat neraca saldo atau trial balance secara berkala untuk memastikan apakah saldo tersebut sudah benar. Dan yang terakhir, perusahaan dapat melakukan jejak audit atau audit trail. Ini tuh untuk membuat dan meninjau log aktivitas sehingga dapat melacak setiap perubahan yang terjadi dalam buku besar. Nah, untuk jejak audit sendiri itu adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan bagaimana sih suatu transaksi itu mengalir di dalam
suatu sistem informasi yang akhirnya nanti tuh memengaruhi saldo buku besar. Ini tuh kontrol atau pengendalian yang paling detektif dan yang paling penting karena jejak ini tuh memberikan bukti tentang penyebab kenapa sih berubahnya saldo di akun buku besar. Audit trail atau pengendalian jejak audit tadi itu dirancang dengan benar dapat memberikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas berikut. Pertama, bisa melacak setiap transaksi dari dokumen sumber aslinya, baik kertas maupun elektronik, ke entry jurnal yang memperbarui buku besar, dan ke laporan atau dokumen yang menggunakan data tersebut. Hal ini tuh memberikan cara untuk memverifikasi bahwa semua transaksi itu diotorisasi dengan benar dan telah dicatat juga. Lalu yang kedua, dapat melacak setiap sistem dan item yang muncul dalam laporan kembali melalui buku besar umum ke dokumen sumber aslinya, baik kertas maupun elektronik seperti tadi. Dan ini tuh juga memberikan cara untuk memverifikasi bahwa semua transaksi itu yang tercatat memang telah diotorisasi dengan benar. Itu saja penjelasan dari saya tentang aktivitas pertama di dalam siklus ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Salven Maulana ingin menambahi materi tentang post adjusting entries. Post adjusting entries adalah proses setelah entry penyesuaian dicatat ke dalam buku besar untuk memastikan bahwa data akuntansi sudah benar sebelum laporan keuangan dibuat. Nah, ada tujuannya. Tujuan post adjusting yang utama yaitu memastikan saldo akun dalam buku besar sudah akurat. Lalu yang kedua ada memeriksa apakah entry penyesuaian sudah dicatat dengan benar. Yang ketiga ada menjamin laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Nah, proses tersebut itu penting karena kesalahan dalam penyesuaian dapat menyebabkan laporan bagian manajemen, investor maupun pihak eksternal itu bisa salah. Nah, lalu ada ancaman post adjusting. Beberapa resiko yang bisa terjadi. Yang pertama ada entry penyesuaian tidak akurat. Kesalahan pencatatan dapat menyebabkan saldo akan salah. Yang kedua ada entry penyesuaian tidak sah. Tidak sah. Seseorang dapat memanipulasi laporan sesuai entry penyesuaian palsu. Yang ketiga ada kesalahan perubahan data pada buku besar. Perubahan yang tidak terkontrol dapat mengubah saldo akun tanpa diketahui. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak valid dan keputusan manajemen menjadi salah. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap pengendalian atau kontrol. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut digunakan beberapa kontrol. Yang pertama, standard adjusting entries, yaitu standard adjusting entries menggunakan format entry penyesuaian standar agar lebih konsisten dan mengurangi kesalahan, supaya mengurangi mistake dan lain-lain. Dan yang kedua ada access control. Access control ini hanya karyawan tertentu yang boleh membuat atau mengubah entry penyesuaian. Jadi nggak sembarangan karyawan bisa mengakses kontrol. Dan yang ketiga ada audit trail. Sistem tercatat semua perubahan sehingga auditor bisa menelusuri setiap perubahan akun. Yang keempat ada review oleh auditor atau manajemen. Jadi semua entry penyesuaian diperiksa secara berkala untuk memastikan keakuratannya. Jadi yang terakhir ini direview lagi oleh auditor atau juga bisa manajemen supaya entry penyesuaiannya bisa baik
dan akurat, serta mengurangi banyaknya mistake, kesalahan. Nah, untuk post adjusting entry sendiri, lalu ada beberapa contoh post adjusting entries, yaitu akrual pendapatan. Misalnya pendapatan yang telah diterima tapi belum dibayar. Yang kedua ada akrual biaya, misalnya biaya yang telah terjadi tapi belum dibayar. Bedanya dengan yang pertama tadi, yang pertama pendapatan yang telah dibayar, pendapatan yang telah diterima belum dibayar. Tapi kalau yang kedua, biaya yang telah terjadi tapi belum dibayar. Nah, yang ketiga ada depresiasi aset tetap. Yang keempat ada amortisasi aset tak berwujud. Yang kelima ada penyesuaian persediaan. Nah, lalu kita akan membahas pentingnya post adjusting entries untuk memastikan laporan keuangan akurat. Beberapa contoh lagi, yakni pendapatan yang diterima di muka, unearned revenue yang sudah menjadi pendapatan. Yang kedua ada biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Yang terakhir ada penyisian piutang tak tertagih, allowance for doubtful account. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah materi Prepare Financial State yang akan dijelaskan oleh saya, Farel Putra Andika, MBM Mahir 039. Jadi, apa itu Prepare Financial State? Definisi singkatnya yaitu kondisi keuangan perusahaan yang siap dilaporkan melalui neraca, laba rugi, dan arus kas sebagai fondasi keputusan bisnis. Jadi ini itu seperti perencanaan finansial yang harus dilaporkan secara rutin oleh perusahaan agar bisnisnya bisa berjalan. Lalu mengapa itu penting? Karena memastikan data akurat dari general ledger untuk investor, kreditor, dan manajemen. Jadi kita tahu perusahaan itu tidak terdiri dari satu sistem saja, namun ada pihak luar juga yang ikut turut hadir dan berhubungan dengan perusahaan kita seperti investor tadi atau kreditor dan lain-lain. Persiapan dimulai dari update buku besar dengan jurnal dari siklus akuntansi, menghindari keputusan salah akibat data invalid. Next. Proses update general ledger. Proses utama adalah memposting jurnal entry dari subsistem akuntansi seperti revenue, expenditure, dan lain-lain, dan entry langsung dari treasurer untuk transaksi non-rutin. Kontrol utama mencakup validitas akun, keseimbangan debit kredit, dan rekonsiliasi trial balance untuk mencegah kesalahan. Audit trail dibuat untuk melacak perubahan akun. Jadi di sini proses utamanya itu terdiri dari beberapa langkah, yakni ada yang memposting jurnal entry tadi dari subsistem akuntansi dan entry langsung dari treasurer untuk transaksi non rutin. Di sini juga ada kontrol utama mencakup validitas akun, keseimbangan debit kredit, dan rekonsiliasi trial balance untuk mencegah kesalahan. Next. Adjusting entries atau penyempurnaan akhir. Setelah trial balance awal, controller membuat adjusting entries untuk mencerminkan realitas ekonomi. Di sini ada beberapa jenis realitas ekonomi, yakni pertama ada accrual atau pendapatan biaya belum dibayar. Yang kedua ada deferral atau pembayaran di muka. Yang ketiga ada estimasi atau depresiasi atau juga bad debt. Lalu yang keempat ada revaluasi atau penyesuaian nilai aset. Dan yang terakhir ada koreksi error. Ini dihasilkan adjusted trial balance yang akurat untuk laporan. Lalu di sini kita ada contoh dari setiap jenis realitas tadi. Yang pertama ada accrual, contohnya yakni debit wages payable, lalu credit wage expense. Yang kedua ada deferral, contohnya ada debit prepaid insurance, lalu ada credit insurance expense juga. Lalu yang ketiga ada estimasi,
Contohnya debit, depreciation, expense, credit accum, DEPR. Lalu ada revaluasi, sesuaikan inventory obsolescence. Dan yang terakhir ada koreksi, balikkan error posting. Di sini juga ada kontrol ekstra yang harus kita lakukan. Yang pertama ada file standar routine, yang kedua ada spreadsheet validation, dan yang terakhir ada rekonsiliasi suspense account. Next. Dari adjusted real balance, lakukan closing entries untuk zero out revenue atau expense ke retained earnings. Lalu generate financial statements. Inovasi seperti BRL merevolusi proses dengan tagging data, seperti instance dokumen atau taksonomi, agar mesin readable atau bisa dibaca oleh mesin. Hemat waktu dan kurangi error saat submit ke SEC. Lalu di sini ada perubahan IFRS versus GAAP. Yang pertama ada kompensasi aset tetap, contohnya seperti roof terpisah dari building. Yang kedua ada capitalize R&D lebih awal, dan yang terakhir ada larang LIFO inventory sama dengan ubah sistem costing. Next. Control dan managerial reports. Gunakan access control, enkripsi, dan backup untuk lindungi data dari unauthorized access dan kehilangan. Responsibility accounting dan balance scorecard. Hasilkan laporan multidimensi seperti finansial, pelanggan, operasi, dan inovasi untuk evaluasi kinerja. Flexible budget disesuaikan standar dengan aktivitas aktual. Jadi di sini kita harus menyadari pentingnya kontrol ganda untuk data-data yang ada, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan menunggu di luar sana. Bisa jadi yang membobol atau mengakses data-data perusahaan secara ilegal, bahkan dari lingkungan internal sendiri. Jadi kita harus selalu siap untuk enkripsi atau backup double untuk data-data tersebut. Lalu ada juga flexible budget, sesuaikan standar dengan aktivitas aktual, atau yang memang budgetnya itu harus disesuaikan oleh aktivitas agar tidak melebihi atau mengurangi yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan. Next. Untuk selanjutnya yaitu pengertian produce managerial report. Untuk produce managerial report itu berarti menghasilkan laporan yang berisi informasi keuangan maupun operasional untuk mendukung aktivitas manajemen. Yang dimaksud informasi keuangan itu misalnya seperti biaya produksi, pendapatan, dan pengeluaran perusahaan. Sedangkan informasi operasional itu misalnya seperti jumlah barang yang diproduksi, tingkat efisiensi kerja, dan jumlah produk yang terjual. Untuk penjelasannya itu, manajemen membutuhkan laporan ini karena keputusan perusahaan harus berdasarkan data nyata, bukan perkiraan. Contoh seperti jika biaya bahan baku naik, manajer dapat segera mencari pemasok lain agar harga biaya tetap terkendali. Fungsi laporan manajerial. Laporan manajerial memiliki fungsi utama sebagai alat bantu manajemen, seperti berikut. Pertama ialah membantu pengambilan keputusan. Setiap keputusan bisnis membutuhkan informasi yang jelas. Seperti tanpa laporan, manajer sulit menentukan apakah harus menambah produksi, mengurangi biaya, atau memperluas pasar. Contoh, jika penjualan meningkat, perusahaan dapat memutuskan menambah stok. Untuk selanjutnya yaitu sebagai alat pengendalian, laporan digunakan untuk melihat apakah kegiatan sesuai rencana atau tidak. Seperti manajemen dapat membandingkan target dengan hasil nyata. Yang selanjutnya ada sebagai evaluasi kerja, yaitu setiap bagian perusahaan dapat dinilai. Bagian produksi dinilai dari efisiensi biaya, bagian pemasaran dinilai dari penjualan, dan yang terakhir adalah sebagai dasar perencanaan. Laporan masa lalu menjadi dasar strategi untuk masa yang akan mendatang atau strategi berikutnya.
Yang ketiga ialah perbedaan laporan manajerial dan laporan keuangan. Walaupun sama-sama berupa laporan, keduanya berbeda ya, bukan sama memiliki perbedaan masing-masing. Untuk laporan manajerial itu hanya untuk internal perusahaan, dibuat sesuai kebutuhan, detail dan rinci, dan dibuat kapan saja. Jika manajer ingin mengetahui biaya produksi mingguan, laporan bisa dibuat langsung. Untuk laporan keuangan itu untuk pihak luar seperti investor, bank, dan kemudian itu bentuknya baku dan mengikuti standar akuntansi. Laporan keuangan ini lebih formal dan periodik. Jenis-jenis laporan manajerial, ada beberapa laporan yang sering digunakan. Contohnya laporan anggaran, yaitu membandingkan rencana biaya dengan kenyataan. Jika realisasi lebih besar dari anggaran berarti ada ketidakefisienan. Contoh, anggaran listrik 3 juta, realisasi 4 juta. Untuk selanjutnya ada laporan penjualan, yaitu menunjukkan perkembangan penjualan produk. Produk yang laku tinggi itu dapat diprioritaskan terlebih dahulu. Selanjutnya ada laporan produksi, berisi hasil produksi dan biaya. Manajer melihat apakah produksi berjalan efisien. Laporan arus kas internal menjelaskan aliran kas masuk dan keluar. Penjelasannya yaitu kas penting untuk operasional harian. Untuk selanjutnya yaitu ada laporan persediaan barang, yaitu menunjukkan stok barang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Untuk selanjutnya ada poin karakteristik laporan manajerial yang baik. Agar laporan bermanfaat ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah akurat, data harus benar. Jika data salah itu keputusan juga salah. Kedua ialah tepat waktu, laporan harus cepat tersedia. Selanjutnya ada relevan, isi laporan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Berarti tidak semua data itu perlu untuk dimasukkan, cukup yang penting saja. Mudah dipahami, yaitu format laporan harus sederhana dan jelas. Yang terakhir adalah lengkap, informasi penting tidak boleh hilang. Untuk selanjutnya ada ancaman dari produce managerial report. Ada beberapa masalah yang sering terjadi, yaitu biasa kesalahan input data. Jika angka salah satu dimasukkan, hasil laporan akan salah. Keterlambatan laporan, yaitu laporan terlambat membuat tindakan terlambat. Format laporan buruk, data tidak lengkap, dan manipulasi data. Untuk selanjutnya yaitu pengendalian dalam penyusunan laporan. Untuk mencegah ancaman digunakan beberapa pengendalian, yaitu yang pertama ialah verifikasi data. Semua data itu diperiksa ulang agar sesuai angka dan sumber aslinya. Yang kedua adalah otorisasi, itu maksudnya hanya pihak tertentu yang dapat memiliki hak untuk mengubah-ubah data tersebut. Ada audit trial, yaitu yang terakhir ada review laporan. Laporan itu diperiksa terlebih dahulu, dicek sebelum digunakan. Selanjutnya itu ada responsibility accounting, berarti setiap bagian bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Seperti contohnya itu perusahaan itu membagi tanggung jawab berdasarkan divisi masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu ada balance scorecard atau metode penilaian modern yang tidak hanya melihat dari laba. Memiliki 4 perspektif, yaitu yang pertama ialah keuangan, melihat laba dan biaya. Yang kedua ada pelanggan, melihat kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada proses internal. Yang terakhir ialah pembelajaran dan pertumbuhan, melihat pengembangan karyawan dan inovasi. Untuk pentingnya balance score sendiri itu membantu perusahaan melihat kondisi secara lengkap. Contohnya itu jika laba naik tapi keluhan pelanggan meningkat, berarti ada masalah pada kualitas layanan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya, produce managerial report adalah alat penting dalam manajemen karena membantu perusahaan untuk memahami kondisi nyata, mengendalikan kegiatan, mengevaluasi hasil, dan membuat keputusan yang tepat. Laporan yang baik itu biasanya akurat, cepat, relevan, dan jelas. Dengan adanya balance scorecard, perusahaan dapat menilai keberhasilan secara lebih menyeluruh. Jadi poin pentingnya yaitu laporan manajerial itu bukan hanya kumpulan angka,
tetapi sumber informasi utama yang membantu manajemen menjalankan perusahaan secara efektif dan terarah. Secara keseluruhan, sistem buku besar dan pelaporan merupakan bagian paling penting dalam sistem akuntansi, karena berfungsi sebagai pusat pengolahan seluruh data keuangan perusahaan. Semua transaksi dari berbagai siklus seperti penjualan, pengeluaran, produksi, hingga sumber daya manusia pada akhirnya akan dirangkum dalam sistem ini. Oleh karena itu, keakuratan dan keamanan sistem menjadi hal yang sangat krusial. Untuk menjaganya, perusahaan harus menerapkan berbagai pengendalian seperti pembatasan akses agar tidak semua orang bisa mengubah data, pengecekan integritas data untuk menghindari kesalahan, audit trail untuk melacak setiap perubahan, serta sistem backup dan pemulihan untuk mengantisipasi kehilangan data. Selain itu, sistem akuntansi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai penyedia informasi penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan harus relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami, agar dapat digunakan secara efektif. Dalam hal ini, peran akuntan juga mengalami perkembangan. Akuntan tidak hanya menjadi penjaga angka, tetapi juga harus terlibat dalam penggunaan teknologi, seperti sistem ERP atau ERP, serta ikut dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan sistem informasi. Akuntan juga perlu terus belajar dan mengikuti perkembangan standar akuntansi serta teknologi informasi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus AOE. Pada studi kasus AOE, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola data dan mengevaluasi kerja karena sistem yang digunakan sebelumnya belum terintegritas dengan baik. Data dari berbagai bagian perusahaan masih terpisah-pisah sehingga proses pembuatan laporan menjadi lambat, kurang akurat, dan sulit digunakan untuk analisis mendalam. Hal ini tentunya menghambat manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, AOE mulai menerapkan sistem ERP yang mampu mengintegritas seluruh data perusahaan ke dalam satu sistem terpadu. Dengan adanya ERP atau ERP, data dari berbagai aktivitas bisnis seperti penjualan, biaya, dan produksi dapat diakses secara real time dan digunakan untuk analisis. Hal ini membuat proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Tidak hanya itu, AOE juga menyadari bahwa pengukuran kinerja tidak cukup hanya untuk berdasarkan aspek keuangan. Oleh karena itu, perusahaan mulai menerapkan balance scorecard, yaitu metode yang menilai kinerja dari 4 perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta inovasi dan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menilai kinerja secara lebih menyeluruh dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan di masa depan. Selanjutnya, manajemen perusahaan menyetujui pembentukan tim terdiri dari akuntan dan staf IT untuk mengembangkan dan menyesuaikan sistem yang ada. Kolaborasi ini sangat penting karena akuntan memiliki pemahaman tentang standar pelaporan dan kebutuhan bisnis, sedangkan staf IT bertanggung jawab dan pengembangan dan implementasi sistem. Salah satu proyek utama yang dilakukan adalah penyesuaian sistem agar sesuai dengan standar IFRS yang memerlukan perubahan dalam pencatatan, pengolahan data, serta proses pelaporan keuangan. Dengan penerapan ERP, penggunaan balance scorecard, dan penyelesaian terhadap IFRS, AOE berhasil meningkatkan kualitas sistem informasinya. Hasilnya, perusahaan dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat, relevan, dan tepat waktu, serta mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kombinasi antara teknologi, sistem yang baik, dan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Terima kasih.